Dengan karakter Semar yang sangat bijaksana itu, tentu tidak heran kalau dalam banyak kisah Semar ini berperan sebagai tokoh pengayom. Begitu pula dalam kisah Punokawan, Wak, di mana Semar ini digambarkan sebagai bapak dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah yang sangat-sangat menarik sekali menurut aku. Malam ini kisah yang akan aku sampaikan ke kalian merupakan cerita pewayangan yang sangat populer dalam kebudayaan bangsa kita Indonesia, yaitu kisah Punokawan yang meliputi Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, Wak. Pasti banyak kali di antara kalian yang gak asing dengan nama-nama yang aku sebutkan tadi kan. Tapi barangkali masih banyak juga nih di antara kalian yang belum tahu mereka ini sebenarnya siapa dan ngapain aja ya kan. Nah, di video kali ini aku dan timku mencoba menguraikannya satu persatu, mulai dari sejarah kemunculan Punokawan ini sampai dengan kisah Semar, Gareng, Petruk, Bagong yang ternyata sangat-sangat menarik dan syarat dengan makna filosofis. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi dalam cerita pewayangan tentunya kita memang sudah tidak asing lagi dengan istilah Punokawan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Punokawan ini berasal dari kata pana yang berarti cerdik, cermat, jelas, dan juga terang. Serta kata kawan yang berarti apa? Teman ataupun sahabat. Dengan begitu Punokawan ini bisa diartikan sebagai teman atau sahabat, atau dalam bahasa Jawa juga sering disebut sebagai pamong yang bersifat cerdik, cerdas, pengamatannya yang tajam, dan dapat dipercaya. Nah, kalau kita misalnya lihat ke sejarah awal munculnya Punokawan ini, Wak, ada satu fakta menarik di mana Punokawan ini ternyata tidak bersumber dari kisah-kisah Ramayana dan juga Mahabharata loh, Wak. Karena kan seperti yang kita tahu nih, mungkin di antara kalian sudah tahu kalau biasanya cerita-cerita pewayangan yang tersebar di Asia sebenarnya berasal dari India ya kan, Wak. Yaitu cerita pewayangan yang memang diadaptasi dari kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Terus kalau misalnya bukan dari Ramayana atau juga Mahabharata, jadi Punokawannya dari mana, Nadia? Jadi, Wak, pada zaman dahulu kebudayaan wayang mulai masuk ke Nusantara pada abad keempat. Ketika orang-orang Hindu dan India datang nih ke Nusantara, ke Indonesia ini untuk berdagang. Nah, pada saat itu kegiatan perdagangan antara orang-orang Hindu India dan warga pribumi ini secara tidak langsung menjadi media dalam menyebarkan kebudayaan wayang. Dari situlah, Wak, lama-kelamaan wayang pun mulai masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Nusantara ini. Dan ceritanya juga akhirnya disesuaikan kembali nih dengan budaya kita sendiri atau budaya Nusantara. Dan hal ini mulai terlihat pada abad ke-9 di mana pada saat itu mulai bermunculan karya sastra Jawa kuno yang ceritanya bersumber dari kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Lalu kesenian wayang ini pun semakin populer lagi, Wak, waktu masuk abad ke-10 di mana masa kerajaan Kediri. Pada saat itu Raja Jayabaya dari kerajaan Kediri ini ceritanya ingin menciptakan gambaran dari leluhur-leluhur mereka ya kan. Nah, gambaran-gambaran inilah yang kemudian dibuat di atas daun lontar waktu itu, Wak. Dan bentuk gambarnya ini ternyata diadaptasi dari gambar-gambar wayang yang merupakan relief dari cerita Ramayana di Candi Penataran Blitar waktu itu. Akhirnya lama-kelamaan penggemar kesenian wayang pun tidak hanya dari kerajaan Kediri ini aja, Wak, tapi juga merambat nih ke kerajaan Pajang, Mataram, Kartasura, Surakarta, sampai ke kerajaan Yogyakarta. Nah, pada saat itu bersamaan dengan semakin populernya kesenian wayang, Wak, akhirnya banyaklah itu pujangga-pujangga Jawa yang menulis kisah pewayangan dan juga menciptakan tokoh-tokoh wajah baru ya. Diciptakan nih macam tokoh-tokoh baru lah gitu. Nah, tokoh wajah baru yang muncul pada saat itu, inilah dia Punokawan. Di salah satu sumber yang kami baca, Wak, disebutkan bahwa Punokawan ini pertama kali muncul dalam karya sastra yang berjudul Gatot Kaca Sraya. Nah, karya ini, Wak, dibuat oleh Empu Panuluh dari kerajaan Kediri pada sekitar abad ke-12. Tapi pada saat itu, Wak, tokoh Punokawan ini yang muncul belum Semar, Gareng, Petruk, Bagong ya, melainkan tokoh wayang yang bernama Jurudiah
Punta, dan Prasantawa. Nah, 3 wayang inilah yang dikenal sebagai Punokawan pertama ya. Tapi Wak, di awal kemunculannya peran 3 wayang ini masih sangat terbatas sekali. Jadi hanya sebagai pelengkap cerita aja. Lalu bertahun-tahun kemudian pada karya sastra berjudul Sudamala dari Kerajaan Majapahit, tokoh Punakawan ini akhirnya muncul lagi nih dengan peran yang lebih banyak dan aktif. Jadi nggak cuma pelengkap aja, lebih banyak perannya lah kayak gitu. Nah, tokoh Punakawan yang muncul dalam kisah Sudamala ini adalah siapa? Semar duluan yang muncul kan. Dan untuk menjaga keterkaitan antara kedua Punakawan tadi, yang pertama 3 Punakawan dari naskah Gatotkaca dan 1 Punakawan dari naskah Sudamala, akhirnya para dalang kala itu pun sering menyebut sosok Semar dengan panggilan Jurudiah Punta Prasanta. Digabung gitu loh. Jadi tujuannya biar orang-orang nggak lupa sama 3 Punokawan sebelumnya gitu. Which is siapa? Juradiah, Punta, sama Prasanta tadi gitu ya. Sampai sini nangkep kan maksud aku kan? Nah, dari apa yang sudah aku sampaikan tadi, kita semua jadi tahu kan tentang bagaimana awal mula munculnya Semar nih. Ya kan? Tapi selain tokoh Semar, Wak, dari berbagai sumber yang kami baca, konon katanya untuk awal mula kemunculan teman-teman yang lainnya yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong belum diketahui secara pasti nih. Yang udah pasti itu adalah cerita munculnya Semar aja. Yang 3 ini masih simpang siur lah gitu. Tapi yang jelas, Wak, dalam pementasan wayang, tokoh Punokawan meliputi Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong disebut-sebut mulai populer pada zaman Kerajaan Yogyakarta. Pada umumnya, Wak, di dalam setiap pementasan mereka, Punokawan ini akan tampil sebagai kelompok penebar humor gitu. Mereka ini terkenal sangat lucu sehingga di cerita-cerita yang menegangkan, mereka ini sering muncul, Wak, sebagai kelompok yang bertugas untuk mencairkan suasana. Apalagi untuk pementasan wayang yang full semalaman sampai pagi gitu, Wak. Tentunya kan para penonton ini bisa capek, bosan, ataupun ngantuk ya kan. Nah, untuk mengatasi hal itu, dalang pun memunculkanlah ini kelompok Punokawan untuk bisa meramaikan suasana kembali. Tapi juga nih, Wak, selain sebagai kelompok penebar humor, tokoh berempat ini Semar pula. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong juga sering muncul sebagai sosok penasehat, Wak. Mereka juga terkenal bijak dan bisa memberikan banyak sekali petuah loh. Nah, penasaran dengan bagaimana nih ya? Ini simak baik-baik, Wak. Bagaimana kisah masing-masing dari mereka masuk? Ini betulan menarik, simak lah. Nah, jadi, Wak, kelompok Punokawan Semar, Gareng, Petruk, Bagong ini dikenal sebagai sebutan Punokawan Perapat atau Prapat karena memang jumlah mereka ada berapa? 4 wayang. Nah, di sini aku coba jelasin kisah mereka satu persatu, Wak, ya. Kita mulai dari Semar ya. Jadi, Wak, Semar ini digambarkan memiliki postur tubuh yang gemuk tapi pendek, perut serta pantatnya besar, hidungnya pesek, matanya sipit dan berair, memiliki jambul dan mulutnya lebar dengan bibir bawah yang lebih panjang. Jika kita perhatikan lebih detail, Wak, ciri fisik Semar yang aku sebutkan tadi ternyata juga memiliki banyak sekali keunikan loh. Berbagai sumber menyebutkan bahwa fisik Semar ini adalah gambaran atau simbol dari berbagai dualisme yang ada di jagat raya. Ingat apa, Wak? Fisik Semar adalah gambaran atau simbol dari berbagai dualisme yang ada di jagat raya. Maksudnya dualisme ini gimana, Nadia? Jadi sederhananya, Wak, banyak sekali dari ciri fisik Semar ini menyimbolkan 2 hal berbeda. 2 hal yang saling bertolak belakang tapi selalu beriringan gitu. Contohnya, Semar ini kan digambarkan selalu tersenyum kan, Wak. Tapi dia juga memiliki mata yang tampak sembab dan berair. Nah, ini merupakan simbol dari perasaan suka dan duka yang selalu menyertai hati manusia. Gak itu aja, wajah Semar ini juga tampak tua, tapi dia memiliki potongan rambut bergaya kuncung atau jambul macam anak kecil. Nah, ini merupakan simbol dari usia tua dan muda. Selain itu, Semar ini juga digambarkan sebagai seorang laki-laki, tapi dia juga memiliki bentuk dada yang menonjol seperti perempuan. Nah, ini merupakan simbol dari sifat-sifat maskulin dan juga feminim. Dari bentuknya kita juga bisa lihat kalau Semar ini digambarkan sedang berdiri, tapi di saat yang sama, Wak, kita ini juga bisa ngelihat dia tampak sedang berjongkok. Nah, ini merupakan apa? Simbol keseimbangan antara yang atas dan yang bawah. Kadang berdiri, kadang jongkok. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah.
Nah, terus kalau misalnya kita tarik nih ke belakang ke sejarah awal kemunculan yang macam yang udah aku jelasin tadi itu loh. Sejarawan Indonesia yang bernama Profesor Dr. Slamet Mulyana menyebutkan bahwa tokoh Semar ini pertama kali muncul dalam karya sastra yang berjudul Sudamala tadi kan, dari kerajaan dari zaman kerajaan Majapahit. Nah, FYI Sudamala ini adalah karya sastra berbentuk kakawin atau puisi yang memang tertulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, selain dalam bentuk puisi, kisah Sudamala ini juga terpahat sebagai relief dalam candi Sukuh yang dibuat pada sekitar tahun 1437. Nah, dalam kisah Sudamala tadi, Semar ini digambarkan sebagai seorang abdi atau hamba dari tokoh utama, yaitu siapa? Wayang Sadewa namanya. Dalam cerita ini Wayang Semar ini memiliki peran yang sangat penting. Dia tidak hanya berperan sebagai abdi, tapi juga berperan sebagai pengasuh dan juga pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Nah, selain itu, Semar ini juga berperan sebagai penasehat dan juga sering memberikan petuah-petuah kepada keluarga tuannya. Oleh karena itu, Semar ini pun dikenal sebagai tokoh yang sangat-sangat bijaksana. Nah, sebagai tokoh yang memang dikenal bijaksana ini, tentunya banyak sekali nasihat dari Semar yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini aku sebutkan lah ya beberapa petuah bijak dari Semar. Pasti kalian pernah dengar. Salah satu petuah Semar yang paling fenomenal adalah urip iku urup. Dalam bahasa Jawa, urip itu berarti hidup dan urup itu berarti menyala. Urip iku urup, hidup itu menyala. Nah, kalimat ini maknanya adalah apa? Selama kita hidup, hendaknya hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Semakin kita bermanfaat bagi sesama, maka semakin baik pula nilai kita sebagai manusia, ya. Nah, selain urip iku urup, dalam banyak kisah Semar juga pernah bilang, mungkin kalian juga udah pernah dengar, ojo keminter, muda keblinger. Artinya apa? Jangan ngerasa sok pintar supaya nggak salah arah. Selain itu, Semar juga sering bilang gini, datan serik lamun ketamen, datan susah lamun kelangan. Artinya jangan mudah sakit hati ketika kena musibah dan jangan mudah sedih ketika kehilangan sesuatu. Masya Allah, bagus-bagus ya petuah dari Semar nih ya. Kalau kalian mau tahu petuah lainnya, kalian boleh cari tahu sendiri lagi. Ini aku sebutin 3 tadi itu aja ya. Nah, dengan karakter Semar yang sangat bijaksana itu, tentu tidak heran kalau dalam banyak kisah Semar ini berperan sebagai tokoh pengayom. Begitu pula dalam kisah Punokawan, di mana Semar ini digambarkan sebagai bapak dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Sekarang kita masuk nih ke cerita tentang anak-anaknya Semar mulai dari Gareng ya. Nah, yang kedua, Gareng, Jadi, Gareng ini sering sekali disebut dengan nama Nala Gareng atau yang lebih lengkapnya Nala Gareng Sadalangit. Nah, kata Nala di dalam namanya ini, berarti hati, dan kata Gareng berasal dari garing atau kering. Dengan demikian, nama Nala Gareng memiliki arti hati yang kering, Dan hal ini memang sesuai nih dengan figur Gareng yang digambarkan sebagai sosok yang sedih atau prihatin. Dari postur tubuhnya tampak bahwa Gareng ini memiliki ciri fisik yang tidak sempurna. Dia digambarkan memiliki mata yang juling, hidung besar dan juga bulat, tangan yang bengkok, serta kaki kanan yang pincang dan juga berjinjit. Tapi nih meski memiliki postur tubuh yang tidak sempurna, sebenarnya ciri fisik Gareng ini memiliki makna filosofis yang sangat bagus sekali. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang makna filosofis dari ciri fisiknya Gareng, terlebih dahulu aku mau bercerita tentang asal mula kenapa Gareng bisa memiliki bentuk fisik kayak gini ya. Jadi nih katanya bentuk fisik Gareng yang tidak sempurna ini sebenarnya nggak muncul tiba-tiba sejak dia lahir, Dalam kisah hidupnya diceritakan bahwa dulu Gareng ini merupakan seorang satria tampan kali wajahnya yang bernama Bambang Sukodadi ya. Nah, Gareng ini dulunya adalah sakti mandraguna kali lah. Tapi sayangnya dia memiliki sifat yang sangat sombong. Saking sombongnya sampai-sampai si Gareng ini selalu menantang duel siapapun yang dia temui, ditantangnya berantem gitu kan. Terus pada suatu hari ketika Gareng baru saja selesai betapa nih ceritanya kan, tanpa sengaja dia ketemulah sama satria lain yang bernama Bambang Panyukilan ya. Nah, Bambang Panyukilan ini tidak lain tidak bukan adalah Petruk. Jadi nama aslinya Petruk ini Bambang Panyukilan ya kan. Lalu tidak lama kemudian Gareng sama Petruk ini biasalah Gareng kalau ketemu orang kan mau diajak duel terus kan. Betulan mereka terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat besar. Nah, mereka berdua ini digambarkan sebagai satria yang sama-sama kuat. Gareng
kuat, Petruk juga kuat. Alhasil ketika duel ini nggak ada yang kalah, nggak ada juga yang menang. Tapi meskipun tahu kalau mereka ini sama-sama kuat, mereka ini nggak mau berhenti bertarung, tetap tuh berkelahi. Mereka terus bertarung sehingga membuat keduanya cacat fisik. Nah, ketidaksempurnaan fisik Gareng seperti yang aku sebutkan tadi, yaitu asalnya dari sinilah, gara-gara bertarung sama Petruk. Nah, di tengah pertempuran besar itu, Gareng dan Petruk pun baru mau berhenti setelah Batara Ismaya, nama lain dari siapa? Semar, datang melerai mereka. Nah, disitulah akhirnya Semar pun memberikan banyak petuah nih kepada keduanya, sehingga akhirnya keduanya pun sadar kalau oh iya, apa yang sudah kita lakukan ini adalah kesalahan. Nah, terus setelah menyadari kesalahannya nih, mereka berdua, Gareng dan Petruk, pun bilang kalau mereka ingin berguru dan juga mengabdi pada Semar. Akhirnya disitulah Wak Semar ini pun sepakat buat mengangkat Gareng sama Petruk sebagai anak angkatnya. Gareng anak pertamanya, anak sulungnya, Petruk jadi anak keduanya. Jadi Gareng sama Petruk ini bukan anak kandung betulan, Wak, yang mereka ini adalah anak angkatnya Semar gitu. Nah, itu asal mula kenapa fisik Gareng kayak gitu. Nah, masuklah kita ini ke makna filosofis dari ciri fisiknya Gareng ya. Jadi Wak, perawakan Gareng dengan postur tubuh pendek dan selalu menunduk ini memiliki makna bahwa kita harus selalu berhati-hati dan juga waspada walaupun kita sudah makmur. Gareng ini mengajarkan kita untuk tetap menunduk dan tidak sombong, Wak. Dan selain itu, mata Gareng yang juling itu menandakan bahwa kita tidak boleh melihat hal-hal yang bisa mengundang kejahatan. Begitu pula dengan tangannya Gareng yang melengkung. Hal itu bermakna bahwa kita tidak boleh merampas hak milik orang lain. Nah, selain ciri fisiknya yang menyiratkan pesan-pesan budi pekerti tadi, Wak, dalam kisah-kisahnya Gareng ini juga digambarkan memiliki watak yang baik gitu loh. Dia selalu gembira, memberikan aura yang sangat positif dan juga menjadi sosok penengah bagi adik-adiknya, yaitu Petruk sama Bagong. Bagong juga jadi adiknya. Nantilah kalian dengar Bagong yang terakhir. Ini kita masuk dulu ke adiknya yang kedua, yaitu Petruk ya. Nah, jadi Wak, seperti yang sudah aku ceritakan tadi, kalau nama asli Petruk ini siapa? Bambang Panyukilan. Nah, dulunya Wak, Petruk ini juga dikenal Petrik pula. Astagfirullahaladzim, Petruk, maaf, salah. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, dulunya Petruk ini juga dikenal sebagai kesatria yang sangat sakti, tapi sayangnya dia juga ya sombong dan suka cari gara-gara juga. Kurang lebih sama lah itu sifatnya kayak Gareng kan. Dan karena kisah masa lalunya itu, Petruk pun akhirnya diangkat juga menjadi anak oleh Semar, dan kurang lebih kisahnya juga sama lah kayak Gareng tadi. Jadi nggak usah aku ceritain ulang lah di sini ya. Kayak gitulah pokoknya, intinya akhirnya dia diangkat sama Semar. Nah, intinya Wak, sama seperti Gareng, akibat dari perkelahian mereka tadi, diceritakan bahwa Petruk juga mengalami beberapa luka fisik. Salah satunya adalah matanya menjadi juling juga. Tapi ngomong-ngomong soal fisiknya Petruk, Wak, dari gambarnya saja sekilas kita bisa langsung tahu kalau Petruk ini memiliki ciri fisik yang paling berbeda ya kan dibanding tokoh Punokawan yang lain. Jika kebanyakan lainnya digambarkan sebagai berpostur gemuk dan pendek, Petruk ini kan justru memiliki fisik yang kurus, tinggi dan panjang ya kan, Wak. Hampir semua anggota tubuh Petruk ini digambarkan berukuran panjang, mulai dari kakinya, tangannya, dan yang paling menonjol adalah hidungnya. Hidungnya Petruk ini mancung kali, Wak. Dan sama seperti Semar Gareng, Wak, bentuk fisik Petruk ini juga memiliki makna filosofis yang sangat-sangat bagus. Postur tubuh Petruk yang tinggi dan panjang ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia sudah sepantasnya memiliki pikiran yang panjang, sabar, dan gak gerasa gerusuk, gak ceroboh dalam bertindak ya. Dan selain ciri fisiknya juga, salah satu keunikan lain dari sosok Petruk adalah dia ini dikenal memiliki banyak sekali nama sebutan, Wak. Banyak kali nama panggilan lah kayak gitu. Petruk ini sering dipanggil dengan nama Ki Lurah Jelnggong Joyo, Dawala, Doblo Jaya, Pentung Pinanggul, Tong Tong Sot, dan Kantong Bolong. Dari nama-nama yang barusan aku sebutkan tadi, yang paling terkenal tuh yang terakhir, Wak, Kantong Bolong. Kantong Bolong. Kok bisa ada dia fenomenal gara-gara itu? Emang kantong bolong nih maknanya apa? Ini ada maknanya, Wak. Jadi setelah perkelahiannya dengan Gareng tadi, Semar pun turun tangan kan untuk membantu menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh kedua anak angkatnya ini. Nah, pada saat itu Petruk ini langsung merasa bahwa Semar adalah sosok panutan bijak yang banyak mengajarkannya tentang kehidupan. Dari Semar juga Petruk jadi mantap untuk mengabdikan dirinya pada kehidupan dan juga kebenaran. Dan dari situlah, Wak, akhirnya Petruk memutuskan untuk meninggalkan
menanggalkan semua kekayaannya. Padahal dulu satria yang kaya raya kali Wak Petruk nih. Petruk gak mau menyimpan kekayaan itu sendirian Wak. Dia memilih untuk memberikannya kekayaan itu kepada orang lain. Dan atas tindakannya itu kantongnya Petruk ini pun jadi kosong. Harta di dalam itu jadi udah gak ada lah gitu. Nah dari kejadian inilah Wak Petruk pun akhirnya dikenal sebagai kantong bolong. Atau di sini maknanya orang yang suka berderma atau bersedekah. Itu asal muasalnya Wak Nan. Selain nama kantong bolong, dalam sejarahnya Wak, masyarakat Islam Jawa juga punya sebutan lain loh untuk Petruk. Sejak dulu masyarakat Islam Jawa meyakini bahwa nama Petruk ini berasal dari kata fatruk yang diambil dari kalimat fatrukula masiwalahi, artinya tinggalkanlah semuanya kecuali Allah. Nah konon katanya karena lidah orang Jawa itu susah menyebut kata fatruk yang pelafalannya lebih mengarah ke logat Arab, alhasil mereka menggantinya lah menjadi Petruk yang pelafalannya lebih mengarah ke logat Jawa gitu. Fatruk susah kan, jadi Petruk gitu lah. Nah itu sekilas tadi ya tentang Petruk. Sekarang kita masuk lagi nih ke cerita tokoh Punokawan yang terakhir, yaitu Bagong. Nah jadi Wak, Bagong atau yang sering disebut sebagai Ki Lurah Bagong merupakan anak terakhirnya Semar. Asal-usul kemunculan Bagong ini bisa dibilang cukup unik juga Wak. Jadi ceritanya ketika dulunya Semar dan kakaknya yang bernama Togong diturunkan ke bumi oleh Sang Hyang Tunggal atau ayah mereka, saat itu keduanya ini minta diberikan teman. Dan FYI buat kalian yang bertanya-tanya kenapa Semar bisa diturunkan ke bumi, di banyak sumber yang kami baca Wak disebutkan bahwa konon katanya Semar ini adalah jelmaan dewa yang akhirnya hidup seperti rakyat biasa gitu katanya. Dan makanya ada proses di mana dia ini diturunkan dari langit ke bumi kayak gitulah. Jadi kayak dewa gitu turunkan ke bumi kayak gitulah kurang lebih. Nah lanjut lagi ya. Nah menanggapi permintaan kedua anaknya itu, Sang Hyang Tunggal pun tiba-tiba datanglah ke mereka. Siapa kawan sejatinya manusia, kata ayahnya kan. Nah mendengar pertanyaan itu, Togo abangnya Semar ini jawab, hasrat. Sedangkan Semar jawab, bayangan. Nah karena Togok menjawab kawan sejati manusia adalah hasrat, maka Sang Hyang Tunggal pun mengubah bentuknya menjadi manusia kerdil. Sementara itu karena Semar menjawab teman sejati manusia adalah bayangan, maka Sang Hyang Tunggal pun menciptakan teman untuk Semar dari bayangannya sendiri. Teman untuk Semar inilah yang kemudian kita kenal sebagai Bagong. Tapi kisah tentang kemunculan Bagong ini juga punya beberapa versi juga Wak. Di sumber lain aku sempat baca kalau konon katanya awal mula kemunculan Bagong ini adalah karena Gareng Petruk, dua anak pertamanya Semar ini, tiba-tiba bilang kalau mereka pengen dicariin teman. Nah mengetahui keinginan mereka itu, lalu Sang Hyang Tunggal which is ayahnya Semar ini bilanglah ke mereka, ketahuilah bahwa sesungguhnya temanmu adalah bayanganmu sendiri. Nah dari situ akhirnya muncullah sosok Bagong dari bayangannya Semar. Detail ceritanya memang beda Wak, tapi kurang lebih sama lah ya. Pokoknya intinya Bagong ini diciptakan dari bayangannya Semar ya. Nah karena Bagong ini diciptakan dari bayangan Semar, itulah kenapa Wak ciri fisik Bagong ini sekilas juga mirip sama Semar. Sama-sama bertubuh gemuk, bulat, pendek ya kan. Dan selain itu Bagong ini juga digambarkan memiliki hidung pesek, kepala gundul, berkumis, perutnya besar, bentuk matanya lebar dan memiliki bibir yang tebal sehingga terkesan memble gitu kan. Di salah satu sumber yang aku baca Wak disebutkan bahwa bentuk fisiknya Bagong ini menggambarkan sifat yang lancang tapi jujur. Dan selain itu Wak, Bagong ini juga sering melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dan dari situlah Wak, secara tidak langsung Bagong ini sedang menyampaikan pesan tersirat kepada kita semua untuk memperhitungkan apapun yang akan kita lakukan. Jangan ngerasa gerusuk macam yang dilakukan sama Bagong nih loh gitu. Nah dari sini kita bisa tahu kan Wak, kalau ternyata cerita-cerita tentang Punokawan ini punya banyak sekali pesan tersirat yang maknanya juga bagus-bagus ya Wak ya. Aku setelah tahu kisah tentang mereka berempat Wak, jadi pengen nonton wayang aku, betul aja. Kayak lebih banyak gitu manfaatnya ya gak sih? Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang wayang Punokawan. Kita sebagai orang Indonesia sudah sepantasnya merasa bangga dengan adanya kelompok wayang Punokawan ini Wak. Karena seperti yang sudah aku bilang tadi, mereka adalah hasil ciptaan dari pujangga Jawa di masa lalu. Itu berarti Punokawan ini adalah asli budaya kita sendiri, made in Indonesia gitu. Dan setelah kita semua sama-sama tahu nih sedikit banyak tentang makna-makna filosofis di balik tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong
besar harapanku semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai budi pekerti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, Wak ya. Karena selain sebagai media hiburan, wayang juga bisa menjadi media kita untuk belajar. Nah, buat kalian yang pernah atau bahkan mungkin sering banget nonton pementasan wayang, khususnya kalian yang sudah pernah nonton Semar Gareng Petruk Bagong secara langsung, boleh Wak tolong sekali share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah biar kami lebih banyak lagi tahu tentang nilai-nilai budi pekerti yang diterapkan mereka berempat ya. Aku juga sarankan kalian untuk sesekali nonton lah wayang, Wak, biar kita juga bisa melihat dan menikmati secara langsung nilai-nilai budi pekerti yang mereka terapkan di pementasan wayang itu ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau juga ada informasi yang kurang lengkap atau jelas. Kalian bisa langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.